Video kali ini saya akan membahas lagi tentang permasalahan gagal bayar pinjaman online, teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kisah salah satu penonton di sini yang sempat komen bahwa dia terjebak di 17 aplikasi pinjaman online dan semuanya gagal bayar, teman-teman. Nah, jadi ceritanya seperti ini ya. Saya juga sama terjebak di 17 aplikasi pinjaman online. Nah, aplikasi awal mula saya dari Shopee karena tagihannya terlalu besar, akhirnya saya nggak mampu bayar dan gali lubang dan tutup lubang sampai 17 aplikasi. Akhirnya saya memutuskan buat galbay dan alhamdulillah sudah sampai 6 bulan lebih semua itu berlalu, dan sebelumnya menuju ke galbay saya sudah reset dan hapus data saya. Sampai saat ini masih tenang, aman dan aman aja. Nah, dari cerita beliau ini berarti kita akan simpulkan ya teman-teman, awal mula beliau gagal bayar sehingga 17 aplikasi pinjaman online ini hanyalah karena Shopee PayLater yang memang terlalu besar tagihannya sehingga beliau tidak sanggup bayar. Akhirnya untuk menghindari denda dan telat bayar, beliau minjol di aplikasi pinjaman online yang lain. Nah, begitu seterusnya, minjol terus, gali lubang, tutup lubang untuk menutupi hutang-hutang sebelumnya, yang pada akhirnya sampai 17 aplikasi. Nah, hal ini tentu mengkhawatirkan ya. Inilah kenapa saya selalu menyarankan kepada kalian untuk tidak gali lubang dan tutup lubang. Dan alhamdulillah beliau ini cukup tenang untuk menghadapi situasi seperti ini, karena tidak semua orang loh bisa tenang ketika dia galbay di 17 aplikasi pinjol seperti itu. Dan ini sudah 6 bulan lamanya berjalan ya teman-teman, tapi masih aman aja, tidak ada DC yang datang, dan mungkin ya pastinya kalau teror-teror pasti ada lah teman-teman, karena beliau ini sudah mereset semua HP, menghapus semua data, dan mungkin mengganti semua nomor-nomor teleponnya. Nah, sebenarnya ini bukan untuk dicontoh atau ditiru ya teman-teman, tapi kita akan ambil pelajaran penting dari sini. Gimana caranya untuk menyikapi jika kita sudah terlanjur terjebak. Oke, yang dilakukan beliau memang salah karena gali lubang, tutup lubang hingga banyak aplikasi dan tidak bisa membayar semuanya. Tapi bukan itu yang kita lihat, tapi di sini adalah bagaimana cara menyikapi tentang sesuatu yang musibah yang menimpa kita, teman-teman ya. Bagaimana langkah selanjutnya. Nah, buat kalian yang bernasib sama seperti beliau ini, gagal bayar di banyak aplikasi pinjol, sebaiknya kalian tetap tenang dan kalian tetap fokus. Jika kalian tidak mau ditagih setiap hari, ya kalian mau nggak mau harus ganti nomor atau mungkin memblokir saja nomor-nomor yang terus mengganggu di nomor HP kalian tersebut. Biar kalian bisa tenang dan kalian bisa fokus untuk membayar hutang-hutang kalian. Selesaikan satu persatu. Intinya kalian data dulu dari beberapa aplikasi pinjol tersebut, kalian data dulu kira-kira hutang pokok uang yang kalian terima kemarin tuh berapa aja sih dari situ. Nah, ini kalian list ya teman-teman. Lalu kalian fokus aja untuk menyelesaikan satu persatu. Kalian kumpulkan dulu nih, misal di Aku Laku 4 juta, kemudian di Shopee PayLater 3 juta. Nah, kalian fokuskan dulu, kalian mau bayar yang mana dulu. Kalian mau bayar yang Aku Laku 3 juta. Ya kalian nabung dulu, kalian usahakan kumpulkan untuk mendapatkan 3 juta. Ya, nah begitu terkumpul kalian negosiasikan ke aplikasi pinjol ini. Bisa nggak sih saya bayar nggak usah bunga dan dendanya, hanya pokoknya saja. Ini memang tidak mudah, akan perlu negosiasi dalam waktu yang cukup lama. Tapi percayalah teman-teman, ini bisa kok, ini memungkinkan. Karena mereka juga tidak mau rugi-rugi banget. Kalau kalian memang bisa bayar pokoknya saja, ya mereka bakal nerima. Tapi ingat sekali lagi, ini prosesnya nggak mudah dan membutuhkan waktu berkali-kali untuk negosiasinya. Jadi pesan penting di sini adalah kalian harus tetap tenang, harus berpikir jernih, jangan berpikiran untuk pinjam atau gali lubang tutup lubang yang lain, karena ini akan memperburuk kondisi kalian, teman-teman. Kalian makin banyak, makin pusing dan makin stres. Sebaiknya kalian tenang saja. Misal kalian galbay di satu pinjol, ya udah nggak usah takut kalian telat bayar, kena denda, kena bunga BI checking, nggak usah takut. Pasrahkan aja, kalian fokus bayar untuk di satu aplikasi pinjol ini aja. Jangan sampai berpikiran sekali lagi untuk minjam di aplikasi lain untuk menutup pinjaman pertama. Ini kejadiannya banyak banget loh teman-teman. Karena apa? Karena mikirnya itu orang-orang di awal gini nih. Saya daripada telat di sini, lebih baik saya pinjam di aplikasi pinjol B. Nah, nanti uang dari pinjol B saya tutup buat pinjol A. Nah, ini kan saya masih ada waktu 1 bulan, mungkin bahkan 3 bulan untuk membayar di pinjol B. Namun sayangnya ada musibah yang membuat gajinya tidak cukup untuk membayar pinjol di pinjol B. Ini akan membuat dia ke-trigger karena sudah kepepet, dia akan ke pinjol C. Dan begitu. Dan pinjol C akhirnya nggak bisa bayar juga, akan ke pinjol D dan lain sebagainya. Yang lama-lama akan membengkak dan nominal yang dipakai untuk pinjam ini tidak bisa menutup pinjaman-pinjaman sebelumnya. Disinilah awal mula dan proses terjadinya gali lubang tutup lubang yang secara tidak disadari. Jadi
Jangan berpikir orang-orang yang gali lubang dan tutup lubang itu karena memang hobi ya, tapi karena memang terpaksa keadaan, karena terbiasa, terjebak di awal dan sulit untuk lepas dari situ teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan kita pelajaran bahwa untuk gali lubang dan tutup lubang itu tidak bagus dan harus kita hindari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.